Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukmo Waseso. Tentunya masih dengan saya, Mas Erlan. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan part yang kemarin yang berjudul Kutukan yang menimpa satu keluarga, bagian 3, yang ditulis oleh Dina Angel. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi, kita masuk ke ceritanya. Deden memikirkan ucapan ibunya selama beberapa saat. Memangnya menurut ibu hal seperti itu seharusnya dirahasiakan? Tanya Deden. Hal seperti itu seharusnya dirahasiakan, nak. Terkadang manusia itu bisa memiliki pikiran yang negatif. Jika hal seperti itu diceritakan pada orang-orang yang mudah berpikiran negatif, maka bisa jadi dia akan menjadi bahan pembicaraan dan nama baiknya akan menjadi buruk. Dia bisa saja dituduh sebagai penganut ilmu-ilmu yang tidak semestinya dipelajari oleh manusia normal. Tapi ibu rasa dia mungkin tahu peristiwa bahwa kamu dan Nak Fikri tidak akan berpikiran negatif tentangnya. Maka dari itulah dia memilih untuk bercerita soal dari mana kemampuannya mengusir makhluk halus berasal. Jelas Yunita. Deden pun mulai memahami apa yang dimaksud oleh ibunya. Pendapat Yunita jelas benar adanya, bahwa dia pasti akan dicap sebagai orang yang menganut ilmu tidak jelas jika sampai ada yang berpikiran negatif terhadap wanita itu. Tapi Deden merasa lega karena dia lebih memilih mempercayakan hal tadi kepada dirinya dan Fikri. Ia dan Fikri jelas tidak akan menceritakan lagi mengenai fakta itu kepada siapapun, sehingga nama baik dia tidak perlu dipertaruhkan. Rusdi pulang tak lama kemudian. Deden pun segera pamit untuk pergi ke kamarnya agar bisa kembali mengawasi rumah keluarga Prawira. Pria itu berdiri di depan jendela, lalu melihat ke arah lantai 2 rumah tersebut yang jendelanya sedang diperbaiki oleh Eman. Dia ada di sana bersama Eman dan Fikri. Tampaknya wanita itu sedang mengubah sesuatu pada jendela yang ada di dinding lantai 2. Deden pun mengeluarkan ponselnya dan mencoba menanyakan hal tersebut pada Fikri melalui pesan. Dia ingin mengubah sesuatu. Tampaknya dia begitu semangat mengarahkan Pak Eman sampai-sampai ikut bekerja. Fikri membuka ponselnya ketika merasakan adanya getaran di dalam saku celananya. Ia membaca pesan dari Deden, lalu segera mengetik pesan balasan untuk pria itu. Iya, kamu benar. Non dia ingin mengubah jendela di lantai 2. Pintu yang sudah ada akan dihilangkan, lalu pintu geser itu akan terbuka dari kaca sepenuhnya. Dia bilang dia ingin menjadikan lantai 2 ini sebagai ruang kerjanya, jawab Fikri. Lalu Deden pun membalas, oh begitu rupanya. Tapi ngomong-ngomong, dia kerja apa? Aku baru tahu kalau dia punya pekerjaan. Fikri pun lalu membalas, aku belum tahu soal itu. Aku belum bertanya padanya. Nanti akan aku coba tanyakan kalau waktunya sudah tepat. Sekarang aku akan bantu bapakku dulu untuk mencopot daun pintu dan memindahkannya. Deden tidak lagi membalas. Ia bisa melihat kalau Fikri saat ini benar-benar sedang membantu Eman mencopot daun pintu di lantai 2 rumah keluarga Prawira, lalu memindahkannya. Tembok rumah itu akan dijebol untuk mengubah semua hal menjadi seperti yang dia inginkan. Dia tampaknya tahu betul bagaimana cara mengerjakan hal tersebut. Wanita itu bahkan mengukur sendiri dengan meteran untuk menentukan ukuran pintu geser yang dia inginkan. Seolah senyuman tercipta tanpa disadari oleh Deden. Semua hal
Yang dia lakukan berhasil menyita perhatiannya, sikapnya, sifatnya, dan bahkan tingkah lakunya tidak luput dari ingatan Deden saat ini. Ia benar-benar tidak menyangka akan bisa bertemu dia lagi setelah 12 tahun berlalu. Dan di dalam hatinya, ia merasa sangat bahagia karena pertemuan itu. Seakan kehadiran dia berhasil membuatnya kembali menjadi dirinya yang dulu. Eman kini menatap ke arah dia setelah menyingkirkan daun pintu yang sudah dicopot. "Berarti tinggal dibobok saja temboknya ya, Non?" tanya Eman. "Iya, Pak Lek. Pak Lek punya peralatan untuk membobok tembok kan? Bisa minta tolong Mas Fikri bawakan peralatannya ke sini. Nanti aku yang akan kerjakan," pinta dia sambil menyimpan meteran miliknya ke dalam saku. "Jangan, Non. Biar Pak Lek saja yang bobok temboknya besok pagi," cegah Eman. Dia pun tersenyum ke arah Eman yang tampaknya meragukan kalau dirinya bisa mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh laki-laki. "Pak Lek, aku sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan seperti ini. Bawakan saja peralatan milik Pak Lek dan biarkan aku mengerjakannya. Aku sedang kekurangan pekerjaan dan tidak mau berdiam diri tanpa melakukan apa-apa, Pak Lek." Dia berusaha meyakinkan Eman. Mau tak mau, Eman pun menyuruh Fikri untuk mengambil semua peralatan miliknya dari gudang. Fikri menuruti hal tersebut. Ia merasa akan memiliki banyak waktu bersama dia jika wanita itu memang akan membobok tembok sampai malam nanti. Setelah peralatan yang dia inginkan sudah berada di hadapannya, wanita itu pun segera mengerjakan yang harus ia kerjakan. Eman kembali turun ke lantai bawah sambil membawa daun pintu yang sudah dicopot. Sementara yang menemani dia di lantai 1 saat itu adalah Fikri. Deden tampaknya kaget karena melihat bahwa dia sendiri yang akan membobok tembok di lantai 2 tersebut. Tampaknya Fikri ataupun Eman tidak bisa mencegah keinginannya, sehingga membiarkan wanita itu melakukan apapun yang dia mau. Apakah dia butuh bantuan? Tapi kenapa Fikri hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa jika dia memang butuh bantuan? Gumam Deden. "Kalau boleh tahu, kenapa Non dia mendadak ingin mengubah pintu di lantai 2 ini, Non? Apakah Non dia merasa tidak nyaman dengan pintu dan jendela yang sudah ada sebelumnya?" tanya Fikri. Dia berhenti membobok tembok sejenak dan menoleh ke arah Fikri. Wanita itu kemudian tersenyum, sehingga Fikri menyadari bahwa kini dia jauh lebih banyak tersenyum ketimbang saat masih kecil. "Sebenarnya bukan tidak nyaman, Mas. Lebih tepatnya kurang sedikit nyaman. Aku hanya ingin mengubah suasana rumah ini agar menjadi lebih segar. Pemandangan dari balkon ini ke arah luar sudah sangat bagus. Jadi jika aku bisa menatapnya ketika bekerja setelah memasang pintu kaca yang cukup lebar, aku jelas akan merasa jauh lebih nyaman daripada sebelumnya," jawab dia. Dia pun kembali melanjutkan pekerjaannya dan membiarkan Fikri tetap mengawasinya seperti tadi. Dia tahu kalau Fikri memang sedang mengawasinya. Fikri saat ini mungkin sedang mencoba untuk membaca gerak-gerik dia karena takut kalau dia akan mencoba mencari tahu soal orang yang mengutuk rumah itu. Dia terus saja mengabaikannya dan hanya akan bicara jika ditanya atau diajak bicara lebih dulu. Keadaan itu jelas membuat Fikri jadi semakin serba salah jika berlama-lama di sana. Non dia benar-benar sudah bisa mengerjakan pekerjaan seperti ini. Apakah Non dia benar-benar tidak butuh bantuan? "Aku sudah terbiasa, Mas, dan aku tidak butuh bantuan. Kalau Mas Fikri ada kegiatan lain, silahkan lakukan kegiatan yang harus Mas lakukan." Fikri jelas tidak lagi punya alasan yang bisa membuatnya tetap mengawasi dia. Pria itu pun segera pergi dari lantai 2 dan meninggalkan dia sendirian.
Setelah Fikri tidak ada di dekatnya, dia pun segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa sesuatu. Benar saja dugaannya, Fikri tampaknya sudah menautkan ponselnya dengan ponsel milik dia, sehingga akan mudah menemukan lokasi keberadaan dia di rumah itu. Pria itu jelas ingin selalu memastikan di mana dia berada, agar bisa mencegahnya apabila akan mencari-cari sesuatu di dalam rumah itu. Dia sudah tahu ketika Fikri meminta izin untuk menyimpan nomor teleponnya. Namun, ia jelas tidak ingin membuat Fikri curiga bahwa dirinya bisa menebak tujuan pria itu. Maka dari itulah ia menyetujui permintaan izin tersebut dan bahkan mengizinkan Deden untuk menyimpan nomor ponselnya juga. Sebisa mungkin dia tidak ingin Fikri mencurigai gerak-geriknya. Dia kembali menyimpan ponselnya ke dalam saku celana ketika sekelebat bayangan hitam melintas di belakangnya dengan sangat cepat. Sekelebat bayangan hitam itu sama persis seperti yang ia lihat ketika baru saja membuka korden di kamarnya tadi pagi. Tatapan dia jelas langsung tertuju ke arah perginya bayangan hitam itu. Wajahnya seketika menjadi lebih datar dan dingin karena ada amarah yang begitu ingin ia luapkan. "Dia, kamu baik-baik saja?" Suara Deden yang terdengar dari halaman membuat dia segera melongok ke bawah. Pria itu tampaknya baru saja berlari-lari dari rumahnya karena dia bisa melihat nafasnya yang naik turun tak beraturan. "Mas Deden memperhatikan aku. Berarti Mas juga lihat bayangan hitam yang tadi melintas di belakangku?" Dia balik bertanya. "Iya, aku memperhatikan kamu sejak tadi dari balik jendela kamarku. Aku lihat bayangan hitam itu melintas tepat di belakang kamu. Makanya aku segera berlari ke sini untuk memastikan tidak terjadi apa-apa sama kamu," jawab Deden. Dia pun tersenyum lalu beranjak dari pembatas balkon. "Naik ke sini, Mas," panggil dia. "Bilang saja sama Bule Laila atau Mas Fikri kalau aku yang meminta Mas untuk masuk." Deden pun mengangguk, lalu segera berjalan menuju pintu depan. Tak lama kemudian, pria itu muncul di lantai 2, tepat saat dia sedang selesai membobok tembok seperti yang diinginkannya. Dia menyimpan peralatan, lalu membuka sarung tangan yang sejak tadi ia pakai. Wanita itu memberi tanda pada Deden untuk mendekat ke balkon agar mereka bisa berdiri di pembatas sambil menatap ke arah halaman. Deden menurut saja. Dia meraih 2 paper cup ukuran sedang, kemudian menuangkan kopi dari termos kecil yang sejak tadi terus dibawa-bawa oleh wanita itu. "Diminum, Mas, kopinya. Tidak terlalu panas kok, jadi Mas Deden tidak perlu takut. Rasanya tidak sesuai dengan yang Mas Deden suka," ujar dia. Deden pun segera meminum kopi itu dan mengakui dalam hati kalau rasanya enak. Tidak terlalu panas, persis seperti rasa kopi yang Deden suka selama ini. Mereka berdua sama-sama diam dan hanya memandangi halaman di bawah sana. Entah kenapa Deden malah menjadi tidak berani buka suara lebih dulu ketika sudah berada di samping dia. Fikri naik ke lantai 2 secara tiba-tiba. Pria itu bersembunyi di tempat yang tidak akan membuat keberadaannya terlihat oleh dia ataupun Deden. Ia merasa penasaran dengan apa yang akan dibicarakan oleh Deden kepada dia. Sebisa mungkin ia akan selalu berusaha menghalangi jika Deden ingin memberitahu soal siapa yang telah mengutuk semua keluarga Prawira. Meski Deden adalah sahabatnya sendiri, ia tetap akan berusaha menghalangi jika pria itu berusaha membantu dia untuk membuka rahasia lebih jauh dari yang sudah Zainal katakan siang tadi. Karena bagi Fikri, keselamatan dia adalah hal utama yang harus dijaga. Bayangan hitam itu hanya akan lewat saja di dekatku. Dia tidak akan berani menyentuhku, meskipun dia diperintahkan untuk menyentuhku oleh orang yang mengirimnya ke sini.
ujar dia. Lalu Deden memberanikan diri menatap ke arah dia yang terlihat tenang sambil meminum kopi. Kamu kok bisa seyakin itu, Di? Maksudku, kamu kok tidak merasa resah sama sekali meski tahu bahwa kamu sedang diincar? Apakah itu karena belum ada satu makhluk halus pun yang berhasil menyentuhmu sampai saat ini? Deden membuat dugaan. Bukan, Mas. Bukan karena aku sombong. Akibat memiliki kemampuan lebih dari kemampuan yang Mas Deden punya. Bukan juga karena aku terlalu percaya diri sehingga berani mengabaikan keselamatanku dan bersikap tidak peduli. Percayalah, Mas. Aku selalu waspada setiap saat setelah tiba di rumah ini lagi. Aku hanya tidak ingin memiliki rasa takut terhadap makhluk-makhluk itu, Mas. Aku hanya takut kepada Allah, sehingga selalu yakin bahwa Allah akan melindungiku dimanapun dan dalam keadaan apapun. Bisa dibilang saat ini aku sudah berada dalam keadaan paling pasrah setelah almarhum ibuku meninggal dunia. Jadi sebisa mungkin aku berserah diri kepada Allah sambil menghadapi apapun yang akan datang kepadaku. Kalau memang pada akhirnya aku akan tetap mengalami sakit yang dialami oleh seluruh anggota keluargaku, maka aku tidak akan menganggap bahwa diriku menerima kutukan, tapi aku akan menganggap hal ini adalah takdir dari Allah yang memang harus aku jalani menjelang akhir hayatku. Jelas dia dengan senyuman yang tidak pernah pudar dari wajahnya. Tepat tengah malam, dia baru benar-benar selesai mengubah suasana di lantai 2 rumah itu dan menjadikan ruangan kerja yang lebih terbuka. Pintu geser yang sepenuhnya terbuat dari kaca membuat tempat tersebut akan menjadi lebih terang saat siang hari. Dia bahkan menambahkan korden berwarna hijau sehingga suasana terlihat jauh lebih sejuk. Tak ada gangguan apapun yang terjadi sejak semalam setelah dia mengusir kuntilanak dan genderuwo kemarin siang. Semua orang tidur dengan nyenyak dan bisa bangun saat subuh, tapi diiringi rasa was-was. Hal itu terjadi untuk pertama kalinya setelah 12 tahun berlalu. Eman, Laila, dan Fikri pun merasa cukup lega karena tidur malam dia sama sekali tidak terganggu. Wanita itu keluar dari kamarnya setelah sholat dan langsung beranjak menuju ke lantai 2 sambil membawa perlengkapan kerjanya. Non dia benar-benar menjadikan lantai 2 sebagai ruang kerja ya, Pak? Bapak sudah lihat hasil kerja pada tembok yang non dia ubah kemarin sore? Tanya Laila seraya mencuci piring di dapur. Iya, Bu. Lantai atas akan menjadi ruang kerja non dia mulai sekarang. Bapak juga sudah lihat hasil kerja non dia pada tembok di lantai 2. Hasilnya bagus dan rapih. Bapak pikir akan ada sedikit kesulitan yang non dia alami ketika akan memasang kaca yang kemarin Bapak pesan untuk dia. Tapi ternyata Bapak salah. Non dia benar-benar bisa memasangnya sendiri dan membuatnya menjadi pintu geser yang begitu mudah dibuka jika ingin bersantai di balkon, jawab Eman. Fikri masuk ke dalam dapur setelah menyelesaikan tugasnya menyapu seluruh rumah di lantai bawah. Eman dan Laila menatapnya yang baru saja bersiap akan mengambil alat pel. Sudah bersihkan kamar non dia, Nak? Tanya Laila. Non dia melarang, Bu. Dia sudah membersihkan kamarnya sendiri dan bahkan sudah mengepel lantainya. Dia bilang ada alat pel di kamarnya yang sengaja dibawa ke sini, jawab Fikri. Sudah benar itu. Kamu jangan sembarangan masuk ke kamar non dia, karena non dia bukan lagi anak kecil seperti dulu. Dia sudah dewasa kan? Dan kamu pun begitu. Tidak sopan jika kamu sampai masuk ke dalam kamarnya. Kamu boleh masuk kecuali ada keadaan yang sangat darurat terjadi pada non dia, ujar Eman memberi pesan pada Fikri. Iya, Pak.
Insya Allah aku tidak akan pernah masuk ke dalam kamar Nondia kecuali ada keadaan darurat. Aku akan mengepel dulu. Nanti aku akan membantu bapak mengerjakan pekerjaan di halaman. Setelah Fikri pergi dari dapur, Eman pun langsung menatap ke arah istrinya. Lain kali tidak usah ditanya hal-hal seperti itu, Bu. Fikri tidak boleh sampai masuk ke dalam kamar Nondia. Kalau memang kamar Nondia harus dibersihkan, maka ibu yang harus membersihkannya. Tapi selama Nondia selalu membersihkan kamarnya sendiri, maka ibu juga tidak perlu lagi masuk ke dalam kamar kecuali mau membantunya mengganti spray dan korden. Iya Pak, ibu tidak akan menyuruh Fikri lagi untuk membersihkan kamar Nondia, jawab Laila patuh. Dia pun muncul tak lama kemudian di ambang pintu dapur. Hal itu jelas membuat Eman dan Laila langsung tersenyum ke arahnya. Ada apa, Non? Nondia sudah lapar dan mau sarapan, tanya Laila. Bukan bule, aku sedang mencari Mas Fikri. Mas Fikri ada di mana ya? Aku mau minta bantuannya untuk mengangkatkan meja kerja yang baru saja diantar kurir di teras depan, jawab dia. Fikri sedang ngepel, Non. Biasanya dia mulai mengepel dari bagian belakang rumah, jawab Eman, mewakili Laila yang sedang sibuk menyusun piring di lemari. Dia pun segera mencari keberadaan Fikri. Setelah mendapat jawaban dari Eman, dia menjelajahi bagian belakang rumah yang terdapat beberapa ruangan dengan pintu tertutup rapat. Ada ruangan khusus menaruh cucian bersih, namun belum disetrika. Ada ruangan yang menyimpan peralatan khusus berkebun. Dan ada gudang tempat penyimpanan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Dari ketiga ruangan itu, hanya pintu gudang yang terbuka meski tidak begitu lebar. Dia berpikir Fikri sedang mengepel di dalam gudang tersebut, sehingga membuatnya mendekat dan masuk ke sana meski keadaan begitu gelap. Mas Fikri? Mas? Mas ada di dalam? Panggil dia. Dia mengedarkan pandangan ke seluruh area gudang yang gelap sambil menuruni anak tangga yang terletak di dalam gudang itu. Tidak ada sautan sama sekali dari Fikri, padahal dia sudah memanggilnya dengan cukup keras. Semakin jauh ia melangkah dari pintu, hawa di dalam gudang itu terasa semakin dingin dan menusuk di kulit dia. Dia bisa merasakan hawa ada sesuatu yang tidak wajar di dalam gudang itu. Namun langkahnya enggan untuk diajak kompromi oleh hatinya yang sedang berontak meminta berhenti. Sosok makhluk halus tengah mengintai keberadaan dia dari balik rak-rak penuh barang nan berdebu. Dia mewaspadai keadaan sekitarnya, meski langkahnya tetap saja sulit untuk ia hentikan. Ya Allah, ada apa dengan kakiku? Kenapa aku terus melangkah sendiri seperti ini? Batin dia. Sesaat setelahnya, tatapan dia tertuju pada sebuah benda mengilap di antara tumpukan barang pada salah satu rak. Ia meraih benda itu, melihatnya sejenak, lalu memasukkannya ke dalam saku piyama yang masih ia kenakan. Makhluk halus yang tengah mengintai dia akhirnya menunjukkan wujud. Dia bisa melihatnya dengan jelas meski berada di tengah kegelapan. Kewaspadaannya meningkat begitu hebat saat melihat makhluk itu. Dia sedang tidak memiliki perasaan apapun untuk mengusir makhluk itu. Namun pikirannya tetap sejernih biasa, sehingga membuat bibirnya otomatis mengucapkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk itu menyerang ke arah dia secara tiba-tiba, namun sama sekali tidak bisa merasuki tubuh yang diserangnya. Makhluk itu hanya berhasil menembus pada tubuh dia dan membuatnya berada di belakang wanita itu. Dia pun berbalik, lalu menerima serangan satu kali lagi dari makhluk itu. Makhluk itu tetap gagal dan tidak berhasil merasuki tubuh dia. Namun dia
bisa merasakan bahwa energi di dalam dirinya seakan terkuras habis hanya karena berusaha bertahan pada posisinya yang terkena serangan sebanyak 2 kali. Makhluk itu pun mendadak hilang dari gudang setelah mengalami kegagalan. Tubuh dia mendadak limbung dan hampir terkapar di lantai jika saja seseorang tidak menangkapnya lebih dulu. "Non Dia, Non, bangun Non, Non Dia," panggil Fikri sambil menepuk-nepuk pipi dia dengan panik. Fikri segera menggendong dia dan membawanya keluar dari gudang. Laila mendengar teriakan panik Fikri dari dapur, lalu tampak kaget ketika melihat dia yang sudah tidak sadarkan diri dalam gendongan putranya. "Astagfirullah, Non Dia, ada apa dengan Non Dia, nak? Kenapa bisa sampai pingsan seperti ini?" tanya Laila ikut merasa panik. "Aku nggak tahu, Bu. Buka dulu pintu kamarnya Non Dia dan panggilkan bapak ke sini," pinta Fikri. Laila segera membuka pintu kamar dia agar Fikri bisa menempatkan wanita itu di atas tempat tidurnya. Wangi yang begitu semerbak tercium oleh Fikri dan Laila ketika kamar itu akhirnya terbuka. Keduanya ingat betul tentang wangi tersebut, namun segera mengabaikannya karena lebih mementingkan soal keadaan dia. Laila bergegas keluar rumah untuk memanggil Eman. Saat Eman tiba di kamar itu bersama Laila, Fikri tampak sedang mencoba menyadarkan dia menggunakan bau minyak kayu putih yang diarahkan pada tempat hidung wanita itu. "Non Dia kenapa bisa sampai pingsan, nak? Ada apa dengannya?" tanya Eman. "Aku gak tahu, Pak. Ibu tadi memberitahu aku kalau Non Dia mencariku untuk meminta bantuan. Kata ibu, bapak memberitahu Non Dia bahwa aku mulai mengepel dari bagian belakang rumah. Aku agak kaget dengan hal itu karena tadi aku mulai mengepel dari bagian teras depan. Makanya aku buru-buru mencari Non Dia ke belakang. Sampai akhirnya aku menemukan kalau Non Dia sudah masuk ke gudang dan tubuhnya mendadak akan ambruk ke lantai. Aku langsung lari ke arahnya sebelum dia benar-benar jatuh ke lantai. Tapi ternyata dia sudah tidak sadarkan diri seperti yang bapak lihat saat ini," jelas Fikri. Dia tak kunjung sadar meski sudah diusahakan berbagai cara untuk membangunkannya. Eman bahkan sampai pergi ke rumah Rusdi untuk menanyakan pada Deden tentang cara membangunkan orang pingsan akibat diganggu oleh makhluk halus. Menurut Eman, dia mungkin pingsan akibat diganggu oleh makhluk halus yang selama ini berdiam diri di dalam gudang belakang. Tapi Eman tidak mendapat jawaban apapun karena ternyata Deden sudah pergi kerja pagi-pagi sekali dan ponselnya dimatikan akibat tempat kerjanya yang memiliki peraturan terlalu ketat. Lalu Laila mencoba mengompres kening dia meski tubuh dia tidak terasa hangat sama sekali. Hal itu bertujuan untuk merangsang dia agar kembali sadar jika merasakan sesuatu yang berbeda dengan yang biasanya dia rasakan. "Nak, kamu temani Non Dia ya. Pintu kamar dibuka saja yang lebar, biar ibu dan bapak bisa melihat dari luar. Ibu masak dulu, takutnya Non Dia lapar saat terbangun nanti," ujar Laila. "Iya Bu, aku akan temani Non Dia di sini," tanggap Fikri. "Jangan lupa kompres terus keningnya. Siapa tahu Non Dia akan terbangun jika merasakan hangatnya handuk itu." Setelah Laila keluar dari kamar itu, Fikri pun duduk di kursi yang tersedia pada bagian samping tempat tidur. Fikri mengganti handuk dingin dari kening dia dengan handuk hangat yang baru saja ia peras. Belum ada tanda-tanda bahwa dia akan bangun dari pingsannya. Dia tampak seperti sedang tertidur begitu pulas. Wajahnya tidak pucat sama sekali dan justru terlihat sangat segar daripada biasanya. Fikri benar-benar bingung harus melakukan apa agar wanita itu bisa bangun kembali. Ia merasa tidak tenang. Perasaannya kalut setengah mati. Ia tidak pernah merasakan seperti itu sebelumnya. Ia tidak pernah mengkhawatirkan siapapun selama ini. Namun
saat sesuatu terjadi pada dia. Entah kenapa Fikri merasa begitu takut. Entah apa yang ia takutkan. Yang pasti hal itu berhubungan dengan perasaan tak ingin kehilangan sosok di hadapannya tersebut. Dia sudah seperti adiknya sendiri. Jika Fikri jelas merasa bertanggung jawab karena ia lebih tua dari dia. Eman sesekali melihat ke dalam kamar dia untuk mengecek keadaannya. Laila juga sering mendekat ketika Eman sedang memperhatikan. Fikri masih duduk di tempatnya dan sama sekali tidak pergi kemanapun sejak tadi. Pria itu telah berulang kali mengganti handuk yang terus mendingin. "Bagaimana ini, Pak? Non dia kenapa masih belum bangun? Apa sebaiknya kita panggil dokter?" tanya Laila. "Lalu kita mau bilang apa, Bu? Non dia pingsan tanpa alasan yang jelas. Dia tidak demam, dia tidak flu, dia sehat, Bu. Nanti dokter malah bingung, Bu, kalau harus disuruh memeriksa orang sehat. Lihat itu, wajahnya sama sekali tidak pucat," jawab Eman. Laila pun membenarkan pendapat Eman di dalam hatinya. Entah apa yang harus mereka katakan jika sampai memanggil dokter untuk memeriksa keadaan dia. Dia jelas tidak sakit sama sekali. Tidak seperti yang pernah terjadi pada seluruh anggota keluarga Prawira lainnya yang sudah tiada. Dia hanya sedang tidak sadarkan diri. Namun tetap saja hal itu membawa kecemasan tersendiri bagi Laila dan Eman. "Nak, coba kamu ajak bicara non dia. Siapa tahu dia dengar suara kamu, lalu bisa merespon dan segera sadar," saran Eman. Fikri menoleh ke arah pintu sambil memikirkan saran dari bapaknya. "Aku harus bicara apa, Pak?" "Apa saja, yang penting bicara. Anggap saja kamu sedang mengajaknya mengobrol atau sedang bercerita padanya. Bisik-bisik aja, tidak perlu terlalu keras," ujar Laila, ikut memberi saran. Fikri pun kembali menatap dia yang masih memejamkan kedua matanya. Ia mendadak kepikiran ingin membicarakan soal dirinya yang sejak kemarin harus berusaha menghalangi usaha dia untuk mencari tahu soal rahasia yang disembunyikan oleh keluarganya. "Non, aku minta maaf. Aku tahu bahwa mungkin sikapku sangat egois karena terus berusaha menutupi semua rahasia keluarga non dia. Tapi semua itu demi kebaikan non dia sendiri. Non dia harus tetap aman. Dan itu adalah pesan dari almarhum ibu non dia sendiri ketika menelpon ke sini sebelum beliau sakit. Jadi bagaimana mungkin aku akan mengkhianati janjiku pada almarhum ibunya non dia. Non dia adalah yang paling disayang oleh beliau di antara ketiga anaknya. Jika aku sampai mengkhianati, maka mungkin nantinya..." Dia mendadak membuka mata dan bangkit dari posisi terbaringnya. Ketika Fikri belum menyelesaikan hal yang sedang dia ucapkan, wanita itu kini tampak sedang berusaha mengatur nafasnya. Padahal tadi nafasnya begitu tenang ketika masih belum sadarkan diri. Eman dan Laila begitu kaget saat melihat dia mendadak bangun seperti itu, hingga mereka tidak bisa memberikan respon apapun. Hanya Fikri yang kemudian segera mencoba memastikan keadaan dia dengan cara membelai lembut rambut panjang wanita itu perlahan-lahan. "Non dia, apakah non dia baik-baik saja? Apakah ada yang terasa sakit, non?" tanya Fikri. Dia pun menoleh dan mengarahkan tatapannya tepat pada kedua mata Fikri yang bisa ia lihat begitu dekat. "Siapa itu Sutomo Wardana, Mas? Apakah Mas Fikri kenal dengan seseorang bernama Sutomo Wardana?" tanya dia tanpa menjawab pertanyaan yang Fikri ajukan. Mendengar dia menyebut nama yang tidak seharusnya wanita itu ketahui membuat ekspresi Fikri berubah dalam sekejap. Bahkan Eman dan Laila pun juga demikian. Dia mendapati ekspresi yang berbeda dari sebelumnya ketika menatap kedua orang tersebut. "Kenapa kalian diam?
Kenapa kalian tampaknya begitu kaget saat aku menyebut nama Sutomo Wardana? Apakah dia ada sangkut pautnya dengan rumah dan anggota keluargaku yang dikutuk? Atau apakah dia adalah orang yang mengirimkan kutukan itu untuk rumah dan anggota keluargaku? Tanya dia bertubi-tubi. Laila segera masuk ke dalam kamar dia, lalu meminta Fikri untuk menyingkir dari kursi yang diduduki oleh pria itu. Laila segera mengusap rambut dia dengan lembut untuk menenangkan perasaan wanita itu. Non, saat ini jangan banyak bertanya hal yang tidak penting dulu ya. Non, dia baru saja mengalami pingsan yang cukup lama. Kami berusaha membangunkan Non sejak tadi, tapi sangat sulit. Non butuh istirahat dulu yang banyak saat ini. Mungkin Non dia pingsan karena terlalu kelelahan. Karena sejak kemarin Non dia banyak sekali melakukan kegiatan setelah setiba di rumah ini. Jadi sebaiknya sekarang. Bule, potong dia. Aku pingsan karena menerima serangan sebanyak 2 kali dari makhluk halus yang berada di dalam gudang. Aku tidak punya persiapan ketika berhadapan dengan makhluk itu, Bule. Aku hanya bisa membentengi diriku dengan berdoa dan mempercayakan segalanya pada Allah agar aku tetap selamat. Aku bukan pingsan karena lelah. Jadi tolong Bule, berhenti khawatir soal apa saja yang aku lakukan di rumah ini. Jawab saja dengan jujur jika aku bertanya, karena saat ini aku sedang butuh banyak jawaban, Bule. Maaf Non dia, kami tidak bisa memberitahu Non dia apa-apa, ujar Eman dengan cepat. Kami tidak bisa ingkar janji pada almarhum ibu Non dia. Kami juga ingin Non dia tetap baik-baik saja selama tinggal di sini, Non. Jadi, dengan ketidaktahuan Non dia terhadap rahasia yang disembunyikan oleh seluruh anggota keluarga ini, kami harap Non dia bisa melanjutkan hidup seperti yang orang lain jalani. Eman pun segera memberi tanda pada Laila agar keluar dari kamar milik dia. Mereka berniat membiarkan dia beristirahat lebih lama di kamarnya, sehingga pintu kamar itu ditutup oleh Laila dari arah luar. Dia masih terdiam di atas tempat tidurnya, namun tangannya meraba pada saku piyama yang ia pakai. Ia teringat dengan benda mengkilap yang diambilnya ketika berada di gudang. Benda itu berubah sebuah kalung dengan liontin bulat berisi sebuah foto. Foto dalam liontin itu adalah foto almarhum ayah dan almarhum ibunya. Membuatnya teringat tentang satu kejadian buruk di mana ibunya dipaksa melepaskan kalung tersebut oleh almarhum neneknya tanpa alasan yang jelas. Dalam ingatan dia hanya terlintas satu kalimat yang keluar dari dalam mulut neneknya, sehingga dengan penuh rasa terpaksa ibunya benar-benar melepaskan kalung itu dari lehernya. 1 jam kemudian dia memutuskan keluar dari kamarnya, usai mandi dan segera memeriksa meja kerja yang tadi diantar oleh kurir. Belum ada yang memindahkannya ke lantai atas, hanya disimpan begitu saja di ruang tamu agar tetap aman. Laila tampaknya sedang ikut membantu pekerjaan Eman di halaman depan bersama Fikri. Dia pun segera menggunakan kesempatan tersebut untuk menyeret meja kerja yang baru dibelinya menuju lantai atas. Niatnya untuk meminta tolong pada Fikri sudah menguap sejak Eman berbicara begitu tegas padanya. Ia sudah tidak ingin mengandalkan siapapun, bahkan jika itu adalah Fikri. Ia tidak mau dihalang-halangi, jadi menjauhi mereka adalah hal yang menurutnya tepat untuk dilakukan. Laptop segera ia nyalakan ketika meja kerja sudah diatur di lantai 2. Korden sudah disibak lebar-lebar dan pintu geser sudah dibuka agar udara segar bisa masuk ke dalam ruang kerjanya. Dia mulai mengerjakan pekerjaannya yang belum selesai pada laptopnya. Ia ingin pekerjaannya tidak lagi tertunda setelah kemarin sempat tertunda 1 hari. Sesekali dia melirik ke arah anak tangga dan entah kenapa dirinya merasa ada yang kurang.
Meski telah mendapatkan ruang kerja yang sesuai dengan keinginannya, hal itu membuat konsentrasinya sedikit terganggu. Lalu memutuskan untuk rehat sejenak dan menatap pada puncak anak tangga bagian atas tersebut. Dia baru teringat bahwa seharusnya ada pagar penutup pada puncak anak tangga tersebut agar tidak sembarangan orang bisa masuk tanpa izin darinya. Hal itu membuatnya segera beranjak menuju ke pintu bagian belakang pada lantai 2 tersebut, tempat di mana barang-barang bekas disimpan. Ini dia pagar yang aku butuhkan, gumam dia saat menemukan yang dicarinya. Wanita itu segera menyeret pagar penutup tersebut dan memasangnya pada puncak anak tangga. Sekarang semuanya benar-benar telah sesuai dengan keinginan dia. Dia pun kini bisa mengunci pintu pagar agar tidak sembarangan orang bisa mendekat pada dirinya ketika ia sedang bekerja. Sempurna, lirihnya. Kalau tidak ada hal yang bisa didapatkan dari orang-orang di rumah ini, maka mereka tidak perlu dekat-dekat denganku. Aku butuh jalan yang mulus untuk mencapai tujuan. Jadi aku tidak akan membiarkan siapapun menjadi penghalang. Dia segera kembali ke meja kerjanya, lalu meraih ponselnya untuk menghubungi seseorang. Halo, assalamualaikum mas. Bisa kita bertemu? Aku ada perlu sama mas. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan. Aku harap kita bisa bertemu berdua saja, agar tidak ada yang menghalang-halangi tujuanku, pinta dia. Dia mendengarkan balasan dari orang yang ia hubungi. Sesekali ia mencoba mendengarkan suara langkah kaki di lantai bawah, mencegah agar tidak ada orang yang menguping pembicaraannya di telepon. Ponsel yang kemarin sudah ia tukar dengan ponsel cadangan. Jadi sekalipun Fikri mencoba menyadap ponselnya dan terus memantau keberadaannya melalui ponsel yang kemarin, dia tidak perlu lagi merasa was-was. Terima kasih banyak mas. Aku akan sampai di sana lebih awal dari mas. Tidak perlu menunggu terlalu lama. Aku akan tutup teleponnya sekarang. Assalamualaikum, pamit dia. Wanita itu segera mematikan kembali laptopnya, lalu meraih dompet miliknya yang tadi ia simpan di dalam laci meja kerja. Fikri dan Laila baru saja sampai di puncak anak tangga ketika menyadari bahwa pagar penutup sudah terpasang di sana dan dalam keadaan terkunci. Dia terlihat sedang menutupi jendela geser dan menguncinya, lalu beranjak menuju tangga untuk membuka pagar tersebut. Kenapa pagarnya kembali dipasang, non? Dan kenapa harus dikunci seperti itu? Tanya Fikri. Dia menatap Fikri dan Laila yang baru saja mundur satu langkah ke belakang agar menyisakan jarak antara mereka. Ini ruang kerjaku mulai sekarang, mas. Jadi aku berhak menguncinya agar tidak ada yang bisa mengganggu pekerjaanku, jawab dia, seraya menampilkan senyum seperti biasa. Non dia tidak mau sarapan dulu. Non dia belum sarapan sejak tadi. Laila mencoba membujuk. Sejujurnya Laila merasa tidak enak pada dia, karena dirinya harus ikut menyembunyikan hal yang seharusnya dia ketahui. Ia menyadari bahwa dia kini sedang menjaga jarak setelah mendapat jawaban dari Eman. Ia kenal betul dengan dia. Ia tahu bahwa dia tidak bisa diperlakukan keras oleh seseorang. Semakin keras perlakuan yang dia dapat, maka dia akan semakin menjauh. Aku tidak lapar, bule. Nanti saja aku makan di rumah setelah pulang jalan-jalan, jawab dia setelah selesai memakai sepatunya. Non dia tidak mau ditemani. Aku akan mandi dulu dan bersiap-siap jika non mau menunggu, tawar Fikri. Tak usah mas, aku bisa pergi sendiri. Aku sudah dewasa dan tidak perlu dikhawatirkan akan hilang seperti anak kecil. Aku akan pergi dulu. Assalamualaikum, pamit dia. Waalaikumsalam, jawab Laila dan Fikri kompak. Dia segera keluar dari rumah karena taksi online yang dipesannya sudah menunggu. Eman tampak sedang bicara dengan Rusdi, sehingga tidak mengetahui bahwa dia keluar dari rumah.
Fikri sendiri langsung mencoba melacak perjalanan yang dituju oleh dia. Namun sayangnya, dia ternyata memilih mematikan ponselnya sehingga tidak bisa dilacak oleh Fikri. Hal ini tentu saja membuat Fikri kesal setengah mati. Padahal tanpa Fikri tahu, dia memang tidak membawa ponselnya yang kemarin sudah ditanamkan aplikasi pelacak oleh pria itu. Perjalanan yang dia tempuh untuk tiba di tempat tujuan hanya menghabiskan waktu kurang dari 30 menit. Dia segera turun dari taksi online setelah membayar ongkos perjalanan. Langkah wanita itu kini tertuju pada sebuah coffee shop bernama False Coffee. Tempat itu adalah coffee shop yang disepakati menjadi tempat bertemu dengan orang yang ia tuju. Dia sengaja memilih tempat paling pojok di coffee shop tersebut. Seorang pelayan mendekati sambil membawakan daftar menu. Orang yang dituju oleh dia datang tak lama kemudian, tepat saat dia masih memilih-milih menu. "Hai Di, sudah lama menunggu?" tanya Zainal. Dia pun tersenyum ketika melihat Zainal di hadapannya. "Hai Mas, aku baru saja tiba. Ini baru mau pilih menu, soalnya aku belum sarapan di rumah," jawab dia. Belum sarapan? Ini sudah jam 10 loh. Cepat pilih menunya, biar perutmu bisa segera diisi. Kamu bikin aku jadi was-was saja," ujar Zainal sambil memperlihatkan kekhawatirannya. Dia pun segera menunjuk menu yang diinginkan agar pelayan bisa segera mencatatnya. Setelah itu Zainal juga ikut memesan, namun hanya kopi saja yang dipesan oleh pria itu tanpa ada makanan. Setelah pelayan pergi dari hadapan mereka, Zainal pun kembali menatap ke arah dia. "Jadi apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Dan kenapa kamu memilih menanyakannya padaku, bukan kepada Fikri atau Deden?" Dia kembali tersenyum sambil menghela nafasnya perlahan-lahan. Dia terlihat sedang mencoba menahan sesuatu di dalam hatinya. Meski hatinya sendiri sudah lama berontak akibat merasa penasaran, Zainal bisa melihat kalau dia sedang merasa sedikit tertekan dengan kehidupannya sendiri. Wanita itu memang selalu tersenyum di depan siapapun. Namun, di balik senyumannya, ada hal berat yang ditanggung dan harus dihadapinya. Hal itulah yang membuat Zainal tidak mampu merasakan apapun dari dia sejak kemarin. Meski Fikri akan marah padanya, ia jelas akan lebih memilih untuk jujur daripada diam untuk membantu meringankan beban hidup wanita itu. "Aku rasa Mas Zain sudah tahu tentang alasan kenapa aku tidak bertanya-tanya pada Mas Fikri. Mas Fikri jelas tidak akan memberitahu jawabannya. Dia justru akan mencoba menghalang-halangiku dan mencoba menghentikan keinginanku dengan cara apapun. Sementara Mas Deden benar adanya bahwa dia mungkin bisa memberitahuku jawaban atas pertanyaan yang aku ajukan. Tapi karena dia terlalu sering khawatir ketika aku berhadapan dengan makhluk halus, maka pada akhirnya dia pasti akan memilih mengikuti yang Mas Fikri lakukan. Dia akan ikut menutupi rahasia keluargaku yang ingin sekali aku ketahui." Zainal pun menganggukkan kepalanya, pertanda bahwa ia memang sudah tahu kalau hal itulah yang akan terjadi kepadanya. "Maka dari itu, aku memilih untuk cari tahu dari Mas Zain. Aku yakin Mas Zain tidak akan membuatku tersesat. Persis seperti dulu ketika aku salah mengambil jalan menuju rumah dan hanya berputar-putar di kebun bambu. Kalau Mas Zain tidak menuntunku sampai ke rumah, maka aku mungkin tidak akan bisa pulang malam itu," ujar dia yang masih mengingat kenangan masa kecilnya. "Ya mana mungkin aku gak mengantarmu pulang kan? Aku gak mau dijuluki sebagai manusia paling jahat oleh siapapun karena aku melihat keberadaanmu yang kebingungan. Tentu saja aku langsung mendekat dan mengantarmu pulang. Lagian saat itu aku takut kamu digondol oleh wewe gombel.
yang kata warga desa sering warawiri di kebun bambu itu, balas Zainal. Sekarang kebun bambu di dekat rumah Mas Zainal masih ada? Dia ingin tahu. Sudah nggak ada? Sudah lama diratakan dan dibangun perumahan. Wah, berarti wewe gombel yang dulu tinggal di kebun bambu itu sekarang jadi gelandangan dong. Zainal ternganga usai mendengar yang dia katakan. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa pesanan mereka. Hal itu membuat Zainal tidak bisa menceramahi ucapan dia soal wewe gombel di dalam kebun bambu dekat rumahnya dulu. Dia langsung menyantap makanan yang dipesannya. Karena sudah benar-benar merasa lapar, Zainal sendiri meminum pelan-pelan kopinya yang masih panas. Lalu dia menceritakan kejadian yang tadi ia pingsan. Zainal mendengarkan dengan seksama, sambil menilai yang ia dengarkan sebelum memberikan masukan ataupun nasihat kepada dia. Oh ya, saat di gudang tadi aku kembali menemukan kalung milik almarhum ibu. Ini dia. Dia menunjukkan kalung yang dipakainya kepada Zainal. Aku masih ingat kalau dahulu almarhum nenekku memaksa almarhum ibuku untuk melepaskan kalung ini. Meski tahu kalau kalung ini adalah hadiah istimewa pemberian dari almarhum ayahku, aku tidak tahu alasannya apa, sehingga nenek meminta ibu melepaskan kalung ini dengan nada begitu marah. Lalu saat kamu menemukannya, kamu pun berinisiatif untuk memakainya karena merasa tidak akan ada yang berani melarangmu. Benar begitu? Tebak Zainal, seakan bisa membaca isi pikiran dia. Senyum pun mengembang lagi di wajah dia ketika Zainal menebak dengan tepat. Ya, persis seperti itu yang aku pikirkan. Aku sudah dewasa dan tidak ada yang berhak mengatur hidupku selain diriku sendiri, Mas. Mas Zainal pun pasti akan melakukan hal yang sama jika ada di posisiku, ujar dia. Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Aku mungkin akan lebih memilih mencari tahu dahulu soal alasan almarhumah nenekmu memaksa almarhum ibumu untuk melepaskan kalung itu. Karena bukan tidak mungkin ada sesuatu di balik paksaan tersebut. Coba deh kamu pikir lagi, saran Zainal. Dia terdiam selama beberapa saat tanpa mengalihkan tatapannya dari wajah Zainal. Zainal sama sekali tidak merasa jengkel ketika menerima tatapan yang begitu lama dari dia. Ia tahu persis bahwa tidak ada apapun yang tersirat di balik tatapan wanita itu terhadapnya. Karena menurut Zainal, dia masih sama saja seperti dulu. Tidak pernah mengenal masa puber dan belum tertarik terhadap lawan jenis. Hidup dia terlalu kaku dan penuh dengan hal-hal serius, sehingga wanita itu tidak punya waktu untuk memikirkan perasaan. Aku masih ingat yang almarhum nenekku katakan ketika dia memaksa almarhum ibuku melepaskan kalung ini, Mas. Oh iya? Memangnya almarhum nenekmu bilang apa ke waktu itu? Zainal kini ingin tahu lebih jauh. Dia bilang begini, buka kalung itu sekarang juga. Kalung itu hanya akan membawa kesialan dalam hidupmu dan hidupnya Arbi. Karena sebelumnya kalung itu dipersiapkan dan akan diberikan kepada Rosa, bukan kepadamu. Jadi jangan pernah kamu memakainya lagi. Begitulah yang aku dengar, Mas. Zainal pun menganggukkan kepalanya seraya tersenyum tenang. Menurut dia, pria itu tampak tidak terlalu kaget setelah mendengar yang ia ceritakan. Seakan Zainal sudah tahu mengenai hal tersebut sejak lama. Selesaikan dulu makanmu, dan setelah itu insya Allah akan aku katakan semuanya padamu soal rahasia yang dirahasiakan oleh keluargamu. Dan siapa itu namanya? Sutomo Wardana ataupun Rosa, ujar Zainal. Dia pun menganggukkan kepalanya, lalu segera mencoba menghabiskan makanan yang sudah ia pesan. Hanya butuh waktu 15 menit bagi dia untuk menandaskan isi piringnya.
Kini yang tersisa hanyalah jus alpukat, karena dia tidak mampu menghabiskannya sekaligus akibat terlalu dingin. Kopi yang Zainal pesan masih tersisa setengah cangkir. Pria itu tampaknya tidak ingin terburu-buru pergi dari coffee shop tersebut. Dia menduga kalau apa yang akan Zainal sampaikan cukup panjang dan sulit untuk diceritakan secara singkat. Keluarga Pratiwi dan keluarga Wardana adalah keluarga besar yang begitu dikenal di desa Benowo sejak dulu. Dan kedua keluarga besar itu memiliki hubungan yang cukup baik. Bahkan tidak terpikirkan oleh siapapun di desa Benowo kalau akhirnya akan terjadi masalah besar di kemudian hari antara kedua keluarga itu. Dia berusaha mencerna dalam diamnya. Oh, jadi awalnya kedua keluarga besar ini bestian, terus marahan, dan terjadilah perang. Gitu ya mas? Tanya dia. Zainal pun menepuk keningnya usai mendengar bagaimana caranya dia menyingkatkan cerita yang ia jabarkan. Ya, suka-suka kamu aja lah mau ngomong apa. Intinya ya seperti itu. Berteman, musuhan, lalu perang, jawab Zainal pasrah. Dia kembali mengangguk-anggukkan kepalanya. Terus, alasan kedua keluarga besar itu mendadak musuhan apa mas? Zainal mengubah posisi duduknya dan kini kedua sikunya bertumpu pada meja. Hal itu membuat dia menduga bahwa sebentar lagi Zainal akan menceritakan inti masalahnya yang selama ini dirahasiakan darinya. Jadi awalnya keluarga Prawira memiliki kesepakatan dengan keluarga Wardana, yang mana isi kesepakatan itu adalah akan menjodohkan putra dan putri dari masing-masing keluarga agar ikatan kekeluargaan dan keluarga besar itu semakin erat. Kalau keluarga Wardana memiliki anak laki-laki dan keluarga Prawira memiliki anak perempuan, maka mereka akan dinikahkan pada usia 21 tahun. Nah, begitu pula sebaliknya. Lalu ternyata keluarga Prawira hanya memiliki satu orang anak laki-laki bernama Abdi Hafian Prawira, yang tidak lain adalah almarhum ayahmu. Keluarga Wardana sendiri memiliki dua orang putri. Putri pertamanya bernama Rosa Wardana dan putri keduanya bernama Safira Wardana. Zainal berhenti sejenak untuk minum kopinya. Setelah pria itu meletakkan cangkirnya, tatapannya pun kembali tertuju pada dia. Seperti yang sudah disepakati, keluarga Wardana dan keluarga Prawira akan menjodohkan putri dan putra mereka ketika sudah berusia 21 tahun. Keputusannya adalah almarhum ayahmu akan menikah dengan Rosa Wardana, putri pertama keluarga Wardana. Semua persiapan sudah dilakukan. Rosa Wardana sama sekali tidak menolak ketika diberitahu soal rencana perjodohan itu. Dia justru merasa senang karena bisa bersanding dengan almarhum ayahmu. Sayangnya, tidak begitu dengan almarhum ayahmu. Almarhum ayahmu kaget setengah mati saat diberitahu bahwa dirinya dijodohkan dan akan segera dinikahkan dengan Rosa Wardana. Almarhum ayahmu menolak dengan keras perjodohan tersebut di depan keluarga Wardana karena dirinya sudah memiliki tambatan hati yang tidak lain adalah almarhum ibumu. Akhirnya Sutomo Wardana marah besar pada almarhum kakek dan almarhum nenekmu. Meskipun wanita Wardana, istri dari Sutomo Wardana, sudah menyebarkan putrinya untuk menerima keputusan dari almarhum ayahmu yang menolak dijodohkan dengannya, tetap saja hal itu tidak bisa membuat amarah Sutomo Wardana mereda. Pada malam itu, Sutomo Wardana mengucapkan kutukan untuk rumah keluarga Prawira beserta seluruh penghuninya. Dia mengutuk dengan lantang bahwa tidak akan ada satu orang pun yang bisa bertahan lama tinggal di rumah itu, dan seluruh penghuninya akan mati satu persatu setelah mengalami penderitaan yang panjang.
Itulah penjelasan dari Zainal. Zainal pun mengakhiri ceritanya. Dia pun kembali meminum jus alpukat yang masih tersisa di gelasnya. Wanita itu tampak sedang memikirkan sesuatu. Setelah kutukan itu diucapkan oleh Sutomo Wardana, apakah ada hal yang terjadi? Tanya dia. Semenjak itu tidak ada yang terjadi setelah kutukan itu diucapkan. Almarhum ayahmu akhirnya menikahi almarhum ibumu. Lalu Rosa Wardana pun menikah 1 tahun kemudian dengan laki-laki yang dipilihnya sendiri. Jawab Zainal. Justru kutukan itu mulai bekerja ketika almarhum ayahmu sudah punya 3 anak dan anaknya sedang memasuki usia remaja. Ya, saat itu kamu sendiri berusia 12 tahun kalau tidak salah. 13 mas, saat semuanya bermula. Usiaku 13 tahun, ralat dia. Dia kembali diam karena memikirkan beberapa kemungkinan. Zainal tidak mengusiknya dan lebih memilih menghabiskan sisa kopi di dalam cangkirnya. Seseorang mendekat ke arah mereka tanpa mereka sadari. Dia dan Zainal menoleh ke arah orang itu. Mereka berdua jelas tidak bisa menyebutkannya. Rasa kaget yang mereka rasakan. Hai, kalian hanya berdua saja di sini. Apakah aku akan mengganggu obrolan kalian jika ikut duduk bersama? Tanya Deden, yang sejujurnya juga tidak menyangka akan bertemu dia dan Zainal di sana. Untuk cerita kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita-cerita kami. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di Sukmo Waseso. Sebelum saya pamit, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.